Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang referensi kredibel dan aplikasi menilai. Sebelumnya, saya Ardian Aji Zata Praja dengan NRP akhir 055 sebagai moderator. Saya Nurhanasi Aziza dengan NRP akhir 047. Saya Salma Arifah Safitri dengan NRP akhir 063. Saya Risma Herita Putri dengan nomor NRP akhir 071. Saya Muzaki Kurnianto dengan NRP akhir 079. Nah, materi pertama akan saya jelaskan. Mengapa menulis ilmiah itu wajib diawali atau disertai dan dibarengi kegiatan membaca referensi yang kredibel. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih arti referensi itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, referensi ini adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk. Kamus dapat dipakai sebagai bahan. Yang kedua, buku-buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswa untuk dibaca, buku wajib dan buku tersedia lengkap di perpustakaan. Nah, di sini saya merangkum bahwa referensi itu merupakan sesuatu yang digunakan penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas. Jadi, jelas di sini bahwa sumber referensi ini bisa berupa buku ataupun jurnal yang bisa mendukung isi tulisan. Nah, dengan adanya referensi tersebut, membuat apa yang kita tulis itu bisa mendapat penguat dan bukan hanya karangan biasa. Selanjutnya. Nah, sebelum menulis sebuah karya ilmiah itu, tentu kita juga harus mengerti tentang topik atau pembahasan apa yang akan kita tulis. Untuk itu, perlu adanya sumber referensi yang kredibel. Jadi, maksudnya di sini adalah ketika kita ingin menuliskan sesuatu karangan ilmiah, sebelumnya itu kita itu juga harus mengerti tentang topik atau pembahasan yang akan kita bahas. Nah, alasan utama kebutuhan terhadap membaca referensi yang kredibel ini adalah kebutuhan semacam peta atau pemandu perjalanan karya ilmiah. Sebelum kita menulis sebuah karya ilmiah, tentu kita juga harus dibekali oleh pengetahuan yang mengarahkan kemana arah topik ilmiah kita akan dibahas. Nah, maka dari itu perlu adanya kegiatan membaca referensi yang kredibel ataupun dapat dipercaya. Selanjutnya. Nah, fungsi lain dari referensi di sini itu adalah bahwa dunia ilmiah itu dunia yang sistematis dalam setiap pernyataannya. Antara temuan yang satu dengan temuan yang lainnya itu mereka saling berkaitan dan tidak pernah berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing merupakan perkembangan antara temuan-temuan sebelumnya. Jika seorang penulis menggunakan referensi yang lengkap dalam karya ilmiah, maka karya ilmiahnya tersebut akan menjadi lebih baik dan berkualitas. Karya ilmiah ini bisa dengan adanya referensi karya ilmiah ini bisa memudahkan pembaca untuk menelusuri sumber asli dari sebuah karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu kriteria referensi yang berkategori kredibel. Website atau jurnal yang bisa dijadikan sebagai referensi adalah suatu rujukan yang digunakan untuk membedakan mana website-website yang dapat digunakan sebagai referensi dengan cara kita melihat domainnya. Ketika sebuah website berdomain resmi, maka dipastikan website tersebut bisa dijadikan sebagai referensi. Kenapa? Karena website tersebut jelas siapa pemiliknya, sehingga jika ada kekeliruan di dalam informasi yang diposting, maka yang bertanggung jawab adalah organisasi atau lembaga pemilik domain resmi tersebut. Next. Di sini ada beberapa jenis-jenis domain resmi ya, yaitu yang ditandai dengan .ac.id yang merupakan domain akademik, kemudian ada .or.id domain organisasi, kemudian ada juga domain pemerintah yaitu .go.id, kemudian ada .mil.id domain militer dan yang terakhir adalah .edu domain pendidikan. Semua jenis-jenis domain yang disebutkan di sini
dapat digunakan sebagai rujukan dengan informasi-informasi yang di dalamnya merupakan informasi yang dapat dipercaya. Next. Nah, di sini juga terdapat website yang tidak bisa atau kurang dapat dijadikan sebagai sumber referensi. Yang pertama itu ada Wikipedia, dan yang kedua ada Blogger. Kenapa kedua website ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber referensi? Karena untuk khususnya di Wikipedia, semua orang berhak untuk mengedit informasi-informasi yang ada di dalam website tersebut, sehingga dikhawatirkan apabila seseorang yang tidak memiliki ilmu tentang apa yang diposting di Wikipedia tersebut, maka akan menimbulkan miskomunikasi atau salah informasi. Dan yang kedua adalah Blogger. Mengapa ini tidak bisa? Karena Blogger merupakan sebuah situs yang mana pribadi seseorang dapat mengunggah konten-konten yang akan dipostingnya, sehingga informasi yang di dalam Blogger ini kurang cukup jika dijadikan sumber referensi. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri website yang bisa dijadikan sebagai sumber rujukan. Ciri-ciri atau syaratnya yaitu yang pertama adalah adanya informasi keterangan penanggung jawab. Karena di website yang resmi jelas biasanya ada kontak person atau sosial media yang dapat dihubungi ketika kita ingin menampilkan suatu informasi. Yang kedua yaitu informasi yang ada di dalamnya bersifat objektif. Dan yang ketiga adalah tidak banyak iklannya. Next. Kemudian selain website juga ada jurnal. Syarat-syarat jurnal yang terakreditasi adalah yang pertama adalah setidaknya memiliki ISSN atau International Standard Serial Number, karena nomor ini sangat penting karena nomor ini sangat penting sebagai syarat bahwa itu merupakan jurnal yang telah diakui atau yang telah terakreditasi. Yang kedua yaitu jurnal mentaati etika publikasi pada halaman website. Yang ketiga yaitu isi yang terkandung di dalamnya adalah data dan informasi. Syarat jurnal yang baik adalah jurnal yang memiliki data dan informasi di dalamnya sehingga dapat dipertanggungjawabkan ke depannya. Yang keempat adalah jurnal ilmiah tercantum di Indonesian Scientific Journal Database sebagai lembaga pengindeks nasional atau ke portal Garuda, Pustaka Iptek, dan sejenisnya. Next. Kemudian selanjutnya, tadi sudah dijelaskan mengenai pentingnya referensi yang kredibel, juga sudah dijelaskan tentang ciri-ciri referensi yang kredibel. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan referensi yang kredibel. Saya akan menjelaskan contoh-contohnya. Yang pertama ada Google Scholar, yaitu ini merupakan search engine yang langsung bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang kredibel. Jadi ini gampang mengaksesnya, kita tinggal menulis saja keyword dari materi yang akan kita cari, kemudian nanti langsung muncul jurnal-jurnal yang terkait dengan apa yang kita cari. Kemudian selanjutnya yang kedua ada situs Perpusnas. Ini merupakan situs resmi milik Perpustakaan Nasional Indonesia. Di sini juga terdapat jurnal-jurnal ilmiah yang kredibel yang tentu saja dapat kita unduh dengan gratis. Sistemnya sama saja seperti perpustakaan biasa. Untuk bisa mengakses bahan bacaan di situs ini, kita harus memiliki akun keanggotaan. Jadi ketika kita pertama kali masuk ke lamannya situs Perpusnas ini, kita langsung diarahkan untuk login ke
akun kita, atau kalau belum memiliki akun langsung diarahkan untuk membuat akun, dan untuk membuat akunnya itu mudah, jadi tidak sulit untuk mendapatkan jurnal di sini. Kemudian selanjutnya ada situs-situs penyedia jurnal yang lain. Jadi ini yang saya cantumkan hanya sebagian kecilnya saja, sebenarnya ada masih banyak lagi. Yang pertama ada portal Garuda Publikasi Indonesia Index atau IPI, kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Biomed Central, First Monday, PubMed Central, IUSR Journals, Technology Innovation Management Review, Directory of Access Journals atau DOAJ. Kemudian Anda juga bisa mencari referensi dari Google Books, tapi untuk mencari referensi di Google Books ini tidak gratis karena sistemnya kita beli buku di sini, beli e-book begitu, jadi tidak gratis. Kemudian juga bisa mencari e-book dari situs-situs lain. Ya, selanjutnya. Baik, materi keempat di sini yaitu cara mengelola referensi dengan aplikasi Mendeley. Sebelum kita mengetahui cara mengelolanya, apa sih aplikasi Mendeley itu? Menurut lib.ugm.ac.id, Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan citation dan reference manager ke dalam sebuah jejaring sosial. Aplikasi Mendeley ini mempunyai beberapa fungsi, yaitu untuk melakukan filter database berdasarkan penulis, jurnal, maupun kata kunci. Yang pertama, langkah-langkah mengunduh dan mendaftar pada aplikasi Mendeley. Yang pertama, unduh aplikasi Mendeley terlebih dahulu di www.mendeley.com. Setelah itu, pasang aplikasi ke perangkat kita. Buka aplikasi Mendeley dan pastikan sudah terhubung dengan internet. Jika belum mempunyai akun, kita harus membuatnya dulu dengan mengklik register, dan jika sudah terdaftar, kita dapat masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Selanjutnya. Langkah-langkah menambah file yang sudah ada. Di Mendeley sendiri, kita dapat mencari referensi dari file-file yang sudah kita download sebelumnya. Caranya yang pertama, buka aplikasi Mendeley, lalu pilih file, lalu klik Add Files atau Add Folder. Setelahnya pilih file atau folder yang akan kita pakai. Setelah itu, Mendeley akan mendapatkan informasi kepustakaan file tersebut dan menambahkan record data ke pustaka Anda. Langkah-langkah menambah referensi secara manual. Yang pertama di sini, kita harus membuka aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Lalu, klik File, klik Add Entry Manually. Pada Add Entry Manual akan muncul kotak, dan kita harus memilih item seperti book, artikel, atau lainnya. Lalu masukkan informasi kepustakaan dalam file tersebut, lalu klik Save atau Simpan. Langkah-langkah menambah citasi dalam dokumen. Dalam Mendeley, kita dapat menambah citasi. Caranya yang pertama, buka aplikasi Mendeley terlebih dahulu. Kedua, tekan Tools, lalu klik Install Microsoft Word Plugin atau Install OpenOffice Plugin. Yang ketiga, ketika muncul tulisan Install Microsoft Word Plugin atau Install OpenOffice Plugin, tekan OK. Yang keempat, setelah Mendeley tersambung dengan Microsoft Word atau Microsoft Office atau OpenOffice, kita membuka Microsoft Word atau OpenOffice, lalu akan terlihat beberapa tombol tambahan Mendeley dalam toolbar.
Setelahnya, kita klik Insert Citation pada Microsoft Word. Akan muncul citasi dalam pop-up Search Book atau Mendeley Desktop, lalu klik Send to Word. Citasi akan muncul ke dalam dokumen. Setelahnya, Mendeley akan memunculkan referensi dari file tersebut. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya moderator mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.